3 gunung di Indonesia yang tiap tahunnya bertambah tinggi. Percayakah kalian kalau ada gunung yang bertambah tinggi tiap tahunnya? Mungkin ada yang percaya dan ada yang tidak percaya, tapi sebaiknya kalian percaya. Secara umum, gunung tidak bisa bertambah tinggi, apalagi tinggi sampai menembus lapisan atmosfer bumi. Dari asal terbentuknya gunung dibedakan menjadi dua, yakni gunung yang lahir karena tumbukan lempeng bumi dan gunung yang lahir karena dorongan magma dari dalam bumi. Gunung dari tumbukan lempeng bumi biasa disebut sebagai gunung non-volcano. Contohnya, Gunung Jayawijaya di Papua. Menjulang sangat tinggi karena pertumbukan lempeng bumi. Sedangkan gunung yang tercipta karena adanya dorongan magma dari perut bumi disebut volcano, atau bahasa Indonesianya yaitu gunung api. Contohnya di Indonesia banyak sekali, seperti Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan lain-lain. Lalu, apakah gunung bisa bertambah tinggi? Jawabannya adalah bisa, tapi sedikit sekali yang bisa. Secara umum, dan rata-rata gunung di Indonesia tidak bisa bertambah tinggi, tapi justru bertambah pendek. Hal tersebut diakibatkan gunung itu meletus, dan bagian puncaknya tergerus atau longsor, sehingga tingginya pun berubah. Tapi, ada juga gunung di Indonesia yang justru bertambah tinggi tiap tahunnya. Penjelasan singkatnya, kenapa gunung bisa bertambah tinggi? Jawabannya karena gunung tersebut adalah gunung anak. Ada dorongan magma dari dalam perut bumi sehingga mendorong bagian tumbuh gunung untuk semakin meninggi. Gunung Anak Krakatau. Dari namanya saja sudah jelas, gunung ini adalah gunung anakan. Gunung Krakatau sendiri, yang notabene adalah ibu kandung, telah memiliki sejarah yang sangat panjang. Zaman dulu sekali, sebuah gunung raksasa yaitu gunung ibu kandung yang bernama Gunung Krakatoa, Krakatau Purba, atau Batuwara, meletus sangat dahsyat, hingga tubuh gunung tersebut meledak dan menyisakan 3 bagian saja. 3 bagian tersebut membentuk sebuah pulau. Salah satu pulau kemudian tumbuh dan menjadi gunung yang disebut Krakatau. Hingga pada tahun 1883, Gunung Krakatau kembali meletus dengan dahsyatnya hingga menimbulkan gelombang tsunami yang sangat besar dan menewaskan puluhan ribu orang di Pulau Jawa dan Sumatera. Dan kemudian lahirlah dari letusan tersebut gunung yang lebih kecil lagi bernama Gunung Anak Krakatau. Dari sini kita menyadari pada dasarnya gunung api justru semakin pendek karena meletus. Namun, fakta lain tak bisa terbantahkan, yakni Gunung Anak Krakatau yang muncul setelah letusan tahun 1883 tersebut ternyata bertambah tinggi tiap tahunnya. Bahkan, penelitian mengungkapkan bahwa Anak Krakatau bertambah tinggi 4-6 meter tiap tahunnya. Dari mulai tak terlihat atau hanya terlihat permukaan air, hingga muncul tunas dan semakin tinggi hingga menjadi sebuah pulau. Nah, itulah sejarah Gunung Anak Krakatau yang semakin tumbuh tinggi. Hingga pada akhir tahun 2018, sebuah tragedi terjadi. Anak Krakatau meletus cukup hebat hingga menyebabkan gelombang tsunami kembali. Setelah letusan tersebut, Gunung Anak Krakatau kembali habis dan bertambah pendek. Namun, ternyata pertumbuhannya masih berlangsung. Dan hingga sekarang, Anak Krakatau kembali membangun tubuhnya dari awal. Gunung Anak Ranakah. Gunung Anak Ranakah, atau disebut juga Gunung Namparnos, adalah gunung api aktif tipe A dengan elevasi 2247 mdpl. Gunung ini adalah gunung yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik di dalam gunung induk yang bernama Gunung Ranakah. Gunung Anak Ranakah lahir di tahun 1988. Gunung ini berbeda dengan Gunung Anak Krakatau yang juga sama-sama gunung api baru.
anak Krakatau lahir di tengah lautan, sedangkan anak Ranaka lahir di daratan, tepatnya di sebuah lembah yang diapit oleh dua gunung, yakni Gunung Ranaka dan Gunung Mandosau di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pada Desember 1987, terjadi sebuah letusan di lereng timur laut Gunung Ranaka. Seminggu kemudian, keluarlah asap air dan debu vulkanik. Hingga bulan Januari 1988, tercatat sebanyak 17 letusan bertekanan tinggi dan 200 letusan bertekanan rendah. Lalu, pola berganti menjadi aktivitas gempa frekuentif. Hingga pada puncaknya, terjadi letusan besar yang melontarkan debu vulkanik setinggi 8 km. Hampir menyamai letusan Gunung Merapi di tahun 2010 di Jawa Tengah. Aliran piroklastik mengalir menuju lembah Waireno. Pasca letusan besar tersebut, muncul gundukan tanah setinggi 30 meter. Seminggu kemudian, bertambah menjadi 150 meter. Secara keseluruhan diprediksi, terdapat 30 juta meter kubik magma yang dikeluarkan dan tertumpuk di lembah Waireno, dan membentuk sebuah gunung api baru yang bernama Gunung Anak Ranaka. Gunung Anak Ranaka diklaim sebagai gunung api termuda di dunia yang muncul di daratan. Di dunia lebih dikenal Gunung Parecutin di Meksiko sebagai gunung api termuda, yakni muncul pada Februari 1943 di sebuah lembah. Namun, sebenarnya Anak Ranaka lah yang menjadi termuda di dunia. Gunung Kembang. Gunung Kembang merupakan satu-satunya gunung yang tidak dinamai sebagai anak. Namun secara bentuk dan kemunculannya, Gunung Kembang layak disebut sebagai gunung anakan juga. Gunung Kembang adalah sebuah gunung kecil yang berdiri tepat di samping Gunung Sindoro di Jawa Tengah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh IPB, Gunung Kembang bertambah tinggi dari elevasi 1200 mdpl ke 2370 mdpl dalam kurun waktu 10-15 tahun. Hal tersebut disebabkan oleh aktivitas magma dari dalam Gunung Sindoro. Meski merupakan gunung api anakan yang bertambah tinggi tiap tahunnya, namun Gunung Kembang terbilang sebagai anak yang pendiam. Pertumbuhannya lambat dan tidak ada aktivitas gunung api yang membahayakan. Puncak Kembang hanya berupa cekungan kawah mati.